Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang terhormat karena telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan materi dari hasil diskusi kami. Itu yang berjudul Perpajakan PPh pasal 26. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kelompok 2 itu beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Ilham Aini Nahar, yang kedua ada Reza, kemudian ada Fuad, Rida, dan juga Friza. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari perpajakan itu. Oke, bisa dilihat di sini ya bahwa perpajakan adalah sistem pengumpulan pajak yang diterapkan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan dan program pemerintah. Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh warga negara atau badan hukum kepada pemerintah. Oke, jadi simpelnya gini teman-teman. Jadi seluruh warga yang berkewajiban untuk membayar pajak itu dana pajak itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan ataupun mungkin hal-hal yang lain. Nah, simpelnya seperti itu. Oke. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Fungsi pajak pada PPh 26. Yang pertama ada fungsi fiskal. Pajak ini menjadi sumber penerimaan bagi negara dari penghasilan yang dibayarkan ke luar negeri. Memastikan kontribusi wajib pajak luar negeri terhadap kas negara. Yang kedua ada fungsi regulasi. Mencegah penghindaran pajak oleh perusahaan asing, mengatur arus modal keluar agar tidak merugikan ekonomi nasional, dan mendorong penggunaan jasa atau tenaga kerja dalam negeri dibandingkan pihak asing. Yang ketiga ada fungsi keadilan, menjamin bahwa penghasilan yang diperoleh dari sumber di Indonesia oleh wajib pajak luar negeri tetap dikenakan pajak, sehingga ada keseimbangan antara wajib pajak dalam negeri dan luar negeri. Yang keempat ada fungsi pengawasan. Dengan adanya pemotongan pajak di sumbernya, PPh pasal 26 mengurangi risiko penghindaran pajak oleh perusahaan atau individu asing yang berbisnis di Indonesia tanpa memiliki bentuk usaha tetap atau BUT. Selanjutnya adalah asas perpajakan. Asas perpajakan adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan sistem perpajakan. Berikut adalah beberapa asas perpajakan yang umumnya diterapkan. Yang pertama, asas kepatuhan. Jadi asas ini menekankan pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Yang kedua ada asas keadilan. Asas ini menekankan pentingnya keadilan dalam pembayaran pajak, sehingga beban pajak harus dibagi secara adil dan proporsional. Yang ketiga, asas efisiensi. Asas ini menekankan pentingnya efisiensi dalam pengumpulan pajak, sehingga biaya pengumpulan pajak harus minimal. Selanjutnya yaitu asas transparansi. Asas ini menekankan pentingnya transparansi dalam sistem perpajakan, sehingga wajib pajak dapat memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Yang kelima yaitu asas fleksibilitas. Asas ini menekankan pentingnya fleksibilitas dalam sistem perpajakan, sehingga dapat menyesuaikan dengan perubahan ekonomi dan sosial. Yang keenam yaitu asas stabilitas. Asas ini menekankan pentingnya stabilitas dalam sistem perpajakan, sehingga dapat memberikan kepastian dan keamanan bagi wajib pajak. Yang ketujuh yaitu asas proporsionalitas. Asas ini menekankan pentingnya proporsionalitas dalam sistem perpajakan, sehingga beban pajak harus sebanding dengan kemampuan wajib pajak. Yang kedelapan yaitu asas ekuitas. Asas ini menekankan pentingnya ekuitas dalam sistem perpajakan, sehingga tidak ada wajib pajak yang dirugikan atau diuntungkan secara tidak adil. Yang kesembilan yaitu asas keterbukaan. Asas ini menekankan pentingnya keterbukaan dalam sistem perpajakan, sehingga informasi tentang perpajakan dapat diakses oleh publik. Yang kesepuluh yaitu asas akuntabilitas. Asas ini menekankan pentingnya akuntabilitas dalam sistem perpajakan, sehingga perusahaan, pemerintah, dan lembaga perpajakan dapat dipertanggungjawabkan oleh tindakan dan keputusannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Jadi untuk jenis tarif pajak ada 4, yaitu tarif progresif, yaitu tarif ini dikenakan dengan persentase meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah. Yang kedua ada tarif degresif. Tarif degresif ini berbanding terbalik dengan tarif progresif, di mana persentase pajaknya menurun saat dasar pengenaan pajaknya meningkat. Yang ketiga ada tarif proporsional, yaitu tarif ini memiliki persentase tetap, tidak terpengaruh oleh perubahan jumlah
objek pajak, dan yang keempat ini ada tarif tetap, yaitu regresif. Jenis tarif ini memiliki nominal yang tetap tanpa memperhatikan jumlah dasar pengenaan pajaknya. Dan selanjutnya ada kedudukan hukum pajak pada PPh pasal 26 di Indonesia. Kedudukan hukum pada PPh pasal 26 dalam sistem perpajakan di Indonesia adalah sebagai pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri, tanpa bentuk usaha tetap atau BUT dari sumber di Indonesia. Dasar hukumnya yaitu yang pertama ada Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu UU PPH nomor 7 tahun 1983, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Yang kedua ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PRDJP) yang mengatur lebih lanjut. Dan yang ketiga ada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B. Jika kesepakatan antara Indonesia dan negara domisili penerima penghasilan. Untuk tarif dan objek pajaknya yaitu tarif 20% dari penghasilan bruto, kecuali diatur berbeda dalam P3B. Dikenakan atas dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan jasa, keuntungan dari penjualan aset, dan penghasilan lainnya yang berasal dari Indonesia. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.